Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto. Sutradara E.W.S. Yuwono. Dia tidak boleh melakukannya. Dia benar. Dia masih kecil. Maka dia benar. Dia ingin membalas dendam padaku. Aku sediakan makanan untukmu. Makanlah. Tidak. Aku tidak membutuhkannya. Bawalah kembali makananmu itu. Anakmu lebih membutuhkannya. Kau tidak mau menerima pertolonganku? Bibi Sunti, aku kasihan pada anakmu. Aku bisa membayangkan betapa hidupnya nanti akan menderita karena aku telah membunuh ayahnya. Sudahlah, nanti dia akan lupa. Tidak. Dia tidak akan pernah melupakannya. Dia masih murni, masih polos. Dia tidak seperti kau, Bibi Sunti. Kau dengan mudah bisa melupakan suamimu. Kau dengan mudah bisa mencari gantinya. Tapi dia tak akan ada yang bisa menggantikan kasih sayang ayah kandungnya. Tak akan ada. Tak akan ada. Aku menyesal sekali. Aku menyesal sekali. Mengapa harus mengalami seperti ini? Aku ingin minta maaf pada anakmu. Aku ingin mohon ampun pada anakmu. Tapi kau selalu menghasutnya agar dia membenci aku. Oh, kau kejam, Bibi Sunti. Kau kejam sekali. Jayakusuma, maafkan aku. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Bu, orang itu tidak ada. Mungkin sudah mati. Mungkin dia lapar, lalu mencari makanan di kebun. Lalu dia jatuh, lalu mati. Jangan berkata begitu, anakku. Kau tidak boleh memperlakukannya dengan kasar lagi, ya. Ibu juga tidak akan bersikap kasar lagi pada orang itu. Mengapa? Mengapa, Bu? Karena sebenarnya dia orang baik, anakku. Orang baik? Ya. Anggapan kita selama ini ternyata salah. Orang baik? Apakah orang yang membunuh ayahku bisa dikatakan orang baik, Bu? Anakku, kalau sampai dia membunuh ayahmu, tentu ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya ayahmu yang lebih dulu ingin membunuh dia. Ayahmu dan ibumu sebenarnya yang jahat. Kami lalu berkelahi, tapi kami kalah. Ayahmu terluka oleh pedangnya hingga meninggal. Apakah kau bisa mengerti, anakku? Jayakusuma, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang menggali tanah sedalam 2 batang tombak. Untuk apa? Untuk menanam tubuhku. Kalau aku mati nanti. Untuk liang kuburku. Gila! Kau jangan macam-macam, Jayakusuma. Aku bersungguh-sungguh. Aku sudah tinggal hampir 18 hari di sini. Tapi pengampunan yang kuharapkan dari kalian masih belum kudapatkan. Aku sedang dalam keadaan sakit.
Luka di tubuhku akibat tusukan pedang kayu anakmu sekarang sudah memborok. Karena kau tidak mau kuobati. Tidak. Aku tidak sudi. Aku tidak membutuhkan obat. Aku tak ingin sembuh. Biar saja aku mati. Sudahlah, Jaya Kusuma. Hentikanlah perbuatanmu yang gila ini. Tidak. Aku tidak akan berhenti menggali tanah ini. Hentikan kataku, atau kau ingin melihat kita menjadi gila semuanya. Bibi Sunti, aku benar-benar terpukul oleh peristiwa ini. Setiap melihat anakmu, hatiku seperti menjerit kesakitan. Dan aku akan tetap merasa pedih sebelum bisa menebus dosaku yang teramat berat ini. Bibi Sunti, aku sudah berjanji dalam hati. Aku tidak akan bermain pedang lagi. Aku akan membenci perkelahian sampai ke tulang sumsumku. Perkelahian dan pembunuhan hanya akan menyebabkan penderitaan. Semua itu tak berguna. Di mana-mana kulihat orang-orang berkelahi. Mereka merasa dirinya jago. Mereka saling menantang, adu kepandaian, adu kesaktian. Tapi apakah mereka melihat bahwa ada banyak bocah menjadi korban? Bibi Sunti, ambillah pedangku ini. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Tidak, Jaya Kusuma. Aku tidak mau mengambil pedangmu. Aku sudah berjanji akan mengakhiri pertualanganku ini dengan pedang ini. Sudahlah. Jangan kau teruskan kata-katamu. Hari ini, aku mengampunimu, Jaya Kusuma. Bibi Sunti mengampuni aku? Benarkah Bibi Sunti mengampuni aku? Iya. Aku mengampunimu. Dan kau tidak usah meninggalkan pedangmu. Tapi apakah anakmu juga mau mengampuni aku? Nah, soal itu tanyalah sendiri padanya. Mengapa kau berpalingku? Kemarilah. Tidak, tidak. Jadi kau tidak bersedia mengampuni aku? Kau masih tetap menaruh dendam padaku karena peristiwa kematian ayahmu? Tidak, aku tidak akan mengampunimu. Anakku? Tidak, Bu. Aku tidak mau mengampuni kesalahannya. Jangan memaksa aku. Dia tidak mau mengampuni aku, Bik Sunti. Dan kita tidak bisa memaksanya. Bersabarlah, Jaya Kusuma. Wataknya memang keras seperti ayahnya. Tapi aku yakin kau bisa membujuknya. Dia masih merasa sangat kehilangan. Dan dia membenci aku. Karena dianggap telah merenggut kasih sayang dari orang yang dicintainya. Jangan sedih, Jaya Kusuma. Aku akan membantumu. Tapi kau harus bersabar. Aku yakin hatinya yang keras bisa kita lunakkan. Sekarang yang penting kau harus istirahat cukup. Dan luka-lukamu itu membutuhkan perawatan yang lebih baik. Anakku, kau masih belum tidur juga? Aku tak bisa tidur, Bu. Aku sudah mengantuk sekali. Tapi tak bisa tidur. Pasti ada yang mengganggu pikiranmu. Soal dia bukan? Soal orang itu? Mengapa Ibu mau memberi ampun pada orang itu, Bu? Ibu kasihan anakku. Dan nampaknya dia benar-benar sudah menyesali perbuatannya. Tapi dia seorang pembunuh, Bu. Dan dia sudah membunuh ayahku. Dia sebenarnya bukan orang jahat, anakku. Kalau sampai dia membunuh ayahmu, itu karena terpaksa. Dia sebenarnya orang baik. Kalau kita tidak sudi memberi ampun padanya, dia akan sangat menderita. Dan dia akan mati karena penderitaannya itu. Dulu Ibu tidak pernah berkata begitu. Dulu Ibu berkata lain. Sekarang Ibu menganggap orang itu baik. Bagaimana sebenarnya, Bu? Dulu memang Ibu masih sakit hati, masih kesal dan penuh rasa dendam. Sekarang sudah tidak lagi. Anakku, orang bisa berubah setiap saat. Suatu ketika kita membenci seseorang, tapi saat berikutnya kita bisa menyayanginya. Atau sebaliknya, kita menyayangi seseorang. Nah, keesokan harinya kita sudah berubah membenci orang yang sama.
Orang berubah-ubah terus, anakku. Tentu saja semua itu ada sebabnya. Apa sebabnya, Bu? Sebabnya, ya, misalnya saja antara kita dengan orang itu. Dulu ibu menganggap dia bersalah karena dia telah menyebabkan kematian ayahmu. Tapi kemudian ibu berpikir lain. Ibu tahu dia tidak sengaja membunuh ayahmu. Dia hanya berusaha membela diri. Kalau saja dia mau, tentu ibu pun sudah menjadi korban pedangnya. Tapi dia memang bukan seorang pembunuh. Dia mau membunuh seseorang hanya apabila terpaksa. Walaupun begitu, dia masih juga menyesali perbuatannya. Nah, bukankah itu pertanda dia orang baik? Bukankah itu pertanda bahwa sebenarnya dia tidak bermaksud jahat pada kita? Oh, angin semakin kencang. Barangkali sebentar lagi hujan akan turun. Apakah kau merasa dingin, anakku? Tidak, Bu. Bu? Apa? Sudahlah, lebih baik kau segera tidur. Ini sudah larut malam. Nampaknya orang itu sangat menderita ya, Bu. Kalau tidur selalu merintih. Dia terluka. Dia juga sedang bersusah hati. Suruh saja tidur di dalam, Bu. Dia tidak akan mau, anakku. Mengapa tidak mau? Kecuali kau mau mengampuni kesalahannya, anakku. Kalau begitu, biarlah aku yang menyuruhnya tidur di dalam ya, Bu. Pangeran Jaya Kusuma. Kau kedinginan ya? Tubuhmu menggigil. Ini sudah larut malam. Seharusnya kau sudah tidur. Aku tidak bisa tidur. Kau juga susah tidur ya? Masuklah. Di luar angin kencang dan udaranya dingin. Kau bisa sakit. Aku mau di sini saja. Ya terserah. Apakah benar kau orang baik-baik? Bagaimana pendapatmu? Apakah aku ini punya tampang seorang penjahat? Kata ibuku, kau orang baik. Karena itu, dia telah memberi ampun atas kesalahanmu. Aku sudah membunuh ayahmu. Dan ini kesalahan yang tidak bisa diampuni, bukan? Ibu berkata bahwa kau tidak sengaja membunuh ayahku. Kau hanya mau membela diri. Apa benar begitu? Kau hanya mau membela diri? Iya, benar. Begitulah yang terjadi. Ayahmu mau membunuh aku dengan pedang pendeknya. Dan aku membela diri dengan pedangku ini. Kami bertempur. Ayahmu lengah. Dia terkena sambaran pedangku di bagian lehernya. Sudah, jangan kau ceritakan lagi soal itu. Ayahku memang jahat. Tidak. Benar, aku tahu ayahku jahat. Dia perampok. Bersama ibuku, dia sering merampok desa-desa terdekat. Kadangkala mereka pun membunuh orang. Ayah sendiri pernah bercerita padaku. Sekarang ayahku tidak mungkin bisa berbuat jahat lagi karena sudah mati. Sudahlah, masuk sana. Di luar angin makin dingin. Kau tidak mau masuk? Masuklah. Ibu menyuruhmu tidur di dalam. Tidak. Aku di sini saja. Ayo, masuklah. Aku tidak pantas tidur di dalam. Orang jahat sebaiknya tidur di luar rumah. Sedang kalian adalah orang baik-baik. Sudah sepantasnya tidur di dalam rumah. Kau juga orang baik. Kita bertiga orang baik semuanya. Tidak ada yang jahat. Ayo, masuklah. Aku sudah memaafkanmu. Aku tidak percaya. Kau kelihatan masih sangat membenci aku. Aku berani sumpah. Aku tidak membenci kamu. Tidak. Biar aku tidur di sini saja. Aku sudah biasa tidur di tempat ini. Sudah lebih 20 hari kan
Aku meringkuk di atas balai bambu ini. Kau harus tidur di dalam rumah. Kalau tidak mau, aku juga tidak mau masuk lagi. Aku mau tidur bersamamu di sini saja. Jangan. Nanti ibumu marah. Kau masih terlalu kecil untuk tidur terpisah dengan orang tuamu. Masuklah. Tidak, kau saja yang masuk. Jangan bandel. Katanya kau anak yang baik. Katanya kau juga orang baik. Apa maksudmu? Aku sudah memaafkanmu. Aku sudah mengampunimu. Tapi kau tidak mau bersahabat dengan kami. Tentu saja aku mau bersahabat dengan kalian. Tapi apa kau bersungguh-sungguh memaafkan aku? Kau tidak bohong? Ayahku orang jahat, juga ibuku. Mereka dibenci orang karena perbuatan jahatnya. Tapi mereka tidak pernah mengajari aku berbohong. Baiklah. Kalau begitu, aku mau tidur di dalam. Tunggu dulu. Apakah setelah kami memaafkanmu, lalu kau mau segera pergi meninggalkan kami? Mengapa? Aku tahu kau pasti akan segera pergi. Mengapa? Maukah kau mengajari aku bermain pedang sebelum pergi? Rupanya itu soalnya. Baiklah. Aku akan mengajarimu bermain pedang. Besok kita mulai berlatih. Demikianlah, Pangeran Jayakusuma terpaksa tinggal di rumah Sunti untuk beberapa hari lagi. Di samping menunggu lukanya mengering dan sembuh, dia memang sangat kasihan melihat anak kecil itu. Sementara si bocah nampaknya sangat gembira dilatih bermain pedang. Bagus. Sekarang coba tangkis seranganku. Hiat! Bagus sekali. Kau punya bakat besar bermain pedang. Apa nama ilmu pedang yang baru saja kau ajarkan tadi? Nama ilmu yang sedang kuajarkan adalah Garuda Winata. Apakah kau sudah sering menggunakan ilmu itu untuk membunuh orang? Apakah ayahku juga kau kalahkan dengan ilmu itu? Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Sudahlah, lebih baik kita teruskan berlatih. Ayo, ambil pedangmu. Tunggu! Aku tidak tahu apa yang kalian lakukan di sini. Anakku, bukankah seharusnya kau mencari kayu bakar di dalam hutan? Mengapa justru kau bermain-main di sini? Ibu, dia mengajari aku bermain pedang. Ilmu pedangnya hebat sekali. Lihat, Bu. Aku sudah bisa menghafal beberapa jurus. Hentikan. Mengapa, Bu? Jangan banyak bertanya. Ayo kita pulang. Aku tidak setuju kau mengajari anakku bermain pedang. Aku hanya kasihan melihat anakmu itu. Dia nampaknya ingin sekali bisa bermain pedang. Aku keberatan. Kalau kau kasihan padanya, pada masa depannya, janganlah kau ajari dia bermain pedang. Aku tidak ingin melihat anakku mengikuti jejak ayahnya. Apa maksudmu? Jayakusuma. Aku sudah memutuskan untuk meninggalkan dunia pendekar yang diwarnai kekerasan. Kau tahu, aku sudah membuang senjata rahasia beracun yang selama ini banyak ditakuti orang. Ribuan jarum maut itu sudah kukubur dalam-dalam. Aku tidak akan menggunakannya lagi. Juga aku akan berusaha melupakan semua ilmu yang pernah kupelajari semenjak masih gadis remaja dulu. Apa kau sudah memikirkannya baik-baik, Bibi Sunti? Ya, dunia kependekaran tidak menjanjikan apa-apa, kecuali kepahitan. Sudah banyak terbukti. Kak Bowong sendiri, suamiku yang pertama, mati karena mempertahankan pendiriannya. Lalu disusul suamiku yang kedua, Singa, yang terbunuh olehmu sendiri. Karena itu, aku tak ingin melihat anakku laki-laki satu-satunya, ikut terjun ke dalam dunia yang serba keras dan kejam itu. Aku ingin melihat hidupnya kelak bahagia, sebagai manusia biasa-biasa saja. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan meneruskan mengajari anakmu bermain pedang. Ya, kumohon hentikan saja. Dan kapan kau akan pergi meninggalkan kami, Jayakusuma? Agaknya lukaku sudah mulai sembuh. Sudah agak mengering dan tidak bernanah lagi. Barangkali besok aku akan meneruskan perjalananku.
Jayakusuma. Kemana sebenarnya tujuan perjalananmu, Jayakusuma? Entahlah, Bisunti. Aku tidak mempunyai tujuan yang pasti. Kau mencari seseorang, bukan? Iya, aku mencari seseorang. Mudah-mudahan kau bisa menemukan orang yang kau cari itu. Terima kasih, Bisunti. Hei, apa yang kau lihat? Pedangmu itu semalam aku membukanya. Berat sekali pedang besimu itu ya. Apa dia pedang pusaka? Ini pedang biasa saja. Hanya besinya sangat keras, karena dibuat oleh seorang empu yang hebat. Kau ingin melihat kekuatan pedang ini? Ya, aku mau lihat. Oh, luar biasa. Hanya sekali tebas, kau bisa membuat pohon sebesar itu roboh. Nah, aku pergi dulu. Terima kasih atas semua pertolonganmu, Bisunti. Selamat jalan, Jayakusuma. Jangan lupa singgah di rumah kami kalau kebetulan kau lewat desa Panitikan. Selamat jalan, Tuan. Selamat jalan, Pangeran. Pangeran Jayakusuma terus melangkah meninggalkan desa Panitikan yang semakin jauh tertinggal di belakang. Kini dia mulai menyusuri tepian sungai yang berwarna coklat. Setelah membasuh kaki dan lehernya, Pangeran Jayakusuma meneruskan perjalanannya sampai menjelang senja. Dia memilih arah kanan ketika tiba di sebuah persimpangan jalan. Dan agaknya dia semakin jauh meninggalkan kawasan Majapahit. Pangeran Jayakusuma menghentikan langkahnya begitu mendengar dua orang sedang bertempur dengan sengitnya. Siapa mereka ini? Aku belum pernah melihat jurus-jurus yang mereka pergunakan. Tapi nampaknya dua orang itu berkemampuan cukup tinggi. Yang satu tangkas mengayunkan tombak, yang satunya lagi gencar menyerang dengan pedangnya yang besar dan tajam. Aku belum bisa menduga siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. Bagus. Kita sudah bertempur lebih dari 60 jurus. Apakah kau mau istirahat bareng sejenak? Aku tidak butuh istirahat. Kau pun tidak akan kuizinkan istirahat. Kau berani mengaku pendekar Majapahit, orang kepercayaan Rangga Permana. Maka kau harus berani bertempur tanpa istirahat. Ini bukan pertandingan murahan. Pendekar dari Senggelo memang sombong-sombong. Dan pendekar Majapahit banyak lagak, banyak bergaya. Apa kalian tidak menyadari bahwa sebenarnya kalian berlindung di balik kebesaran nama Gajah Mada? Tapi setelah patih Hamengkubumi itu hilang tanpa berita. Nah, kalian ibarat ayam kehilangan induknya. Setan alas kau Cakrawangsa. Ayo, jangan banyak bicara. Ayunkan kembali ujung tombakmu. Aku tunggu. Sekarang aku tahu bahwa pendekar Majapahit juga mudah naik darah. Tapi tunggu sebentar. Memang sebaiknya kita hentikan sejenak permainan menarik ini. Oh, kau ingin mencuri kelenganku ya? Licik kau. Oh, bukan soal itu. Tapi lihat, Gotang, lihat. Rupanya kita bukan hanya berdua saja di tempat terpencil dan sunyi ini. Hei, keluar kau dari tempat persembunyianmu itu. Keluar! Ujung tombakku ini menembus jantungmu. Majapahit, kau suka mengintip orang berkelahi. Kau tentu juga prajurit Majapahit. Hayo, mengakulah. Iya, aku memang berasal dari Majapahit. Tapi aku bukan seorang prajurit. Apa peduliku? Masa bodoh kau prajurit atau bukan? Yang penting, aku tahu bahwa kau pengecut. Kau bukan orang yang jantan. Kalau kau senang berkelahi, mengapa mengintip? Mengapa tidak ikut terjun sekalian, ha? Aku tidak punya urusan dengan kalian. Mengapa aku harus ikut campur? Tapi jangan lalu mengintip. Aku kebetulan lewat jalan ini. Dan kebetulan juga aku melihat kalian sedang bertarung. Apa salahnya aku berhenti sejenak? Karena aku pun ingin tahu apa yang telah menyebabkan kalian baku hantam. Cukup! Kalau kau mau lewat, lewatlah.
Kami bukan tontonan. Kami sedang menyelesaikan urusan penting, ha? Sekarang sudah kepalang basah. Aku tidak akan melanjutkan perjalananku sebelum tahu apa sebabnya kalian bertempur. Kurang ngajar, berdebah, cari gara-gara. Iya. Sebentar, Caikawangsa. Mengapa kau pindah haluan? Sabarlah, Gotang. Biar ku hajar dulu anak muda tidak tahu adat kesopanan ini. Hanya kubutuhkan 2-3 jurus untuk membuatnya tidak berdaya. Pembual besar. Cakrawangsa ternyata tidak segagah suaranya. Sebaliknya pemuda itu yang harus diperhitungkan dengan cermat. Siapa dia? Dan apa tujuannya? Tapi menilik suara dan tingkah lakunya, dia tentulah Kaula Majapahit. Cakrawangsa tidak akan bisa berbuat banyak. Semua jurusnya sudah bisa dibaca oleh lawannya. Kalau saja dia mau, Cakrawangsa tentu sudah roboh sejak 2-3 gebrakan permulaan. Tapi agaknya pemuda itu tidak bermaksud membunuhnya. Kurang ajar, berdebah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.